نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bertemu kembali dalam pembahasan kitab Al-Arba'un Al-Kasbiyah yang berisi 40 hadis tentang transaksi jual beli dan fikih-fikih yang berkaitan dengannya. Kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu dari hadis 11 sampai 15, kita ulangi sejenak. Pada hadis 11 dijelaskan bahwa Rasulullah SAW berkhutbah bahwa setiap syarat yang menyelisihi ketetapan Allah, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, maka persyaratan itu adalah batil, baik itu berkaitan dengan jual beli maupun yang lain-lain, seperti misalnya persyaratan dalam pernikahan dan sebagainya. Dan sekaligus hadis itu menunjukkan bahwa jual beli boleh ada persyaratan selama persyaratannya tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis 12 bicara tentang bai'ul hayawan, menjual hewan dengan hewan atau barter hewan dengan hewan, maka di situ tidak terjadi riba padanya, sehingga boleh satu diganti dua atau dibeli dengan dua. Dan juga tidak diperbolehkan secara nasi'ah, secara kredit apabila kreditnya itu dari kedua belah pihak. Tapi kalau hanya dari satu belah pihak saja, maka itu dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As ketika disuruh oleh Nabi SAW untuk menyiapkan unta-unta dalam rangka jihad fisabilillah. Nah, sehingga dia membeli unta masyarakat dan dia bayar dengan kredit, tetapi satu unta dibayar dengan 2 ekor unta. Hadis yang ke-13 menunjukkan bahwa kalau kita membeli sesuatu, maka tidak boleh kita menjualnya sampai kita menguasai barang tersebut. Selama belum kita menguasai barang tersebut, belum sampai barangnya ke rumah kita misalnya, maka tidak boleh kita menjualnya, karena di situ berarti termasuk menjual sesuatu yang belum kita miliki atau belum kita jamin, sehingga di situ ada kemungkinan jahalah atau gharar padanya, maka dilarang dengan sebab hal tersebut. Adapun Nabi mengatakan di sini makanan, ini tidak mengkhususkan makanan, tapi karena kharaja makharjal ghalib, sehingga berlaku juga untuk makanan maupun yang barang-barang yang bisa berpindah maupun juga barang-barang yang tidak bisa berpindah. Hadis yang ke-14, larangan melakukan dua jual beli dalam satu jual beli, dan ini sudah dijelaskan bahwa minimal ada 2 tafsiran yang populer. Pertama adalah memberikan 2 tawaran harga, tetapi jual beli dilakukan tanpa memilih salah satu dari keduanya. Maka ini karena tidak jelas, spekulasi menyebabkan tidak bolehnya hal tersebut. Kemudian tafsiran yang kedua bahwa itu maksudnya jual beli inah, sebagaimana sudah kita jelaskan, yaitu merupakan hilah supaya bisa melakukan riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis terakhir 15 ini berisi beberapa hal. Pertama, tidak boleh jual beli yang disertai dengan memberikan utangan yang disertai dengan syarat jual beli. Kemudian yang kedua, tidak boleh 2 syarat dalam satu jual beli, itu sama dengan bai'ataini fi bai'ah, maka juga memiliki tafsiran sama dengan bai'ul inah. Kemudian yang ketiga, tidak dilarang menjual sesuatu yang belum terjamin, yaitu yang belum kita kuasai penuh. Kemudian yang keempat, dilarang menjual sesuatu yang bukan milik kita. Ini termasuk ghasab namanya, ya, menjual sesuatu yang bukan milik kita. Contoh yang lain dari apa yang sudah saya sampaikan kemarin, misalnya mobil tetangga kita, kita tawarkan kepada orang-orang, kita jual. Padahal tetangga tersebut tidak mewakilkan sama sekali kepada kita untuk menjualkan mobilnya. Nah, seperti ini tidak diperbolehkan, karena berarti termasuk keghasaban, yaitu melakukan sesuatu yang tidak halal terhadap harta orang lain. Itu yang sudah kita bahas kemarin. Kita lanjutkan sekarang hadis yang ke-16. Dalam buku yang baru saya tambahkan ruwiya, ya, dan diriwayatkan. Ini menunjukkan bahwa hadisnya tidak sahih. Waruya, dan diriwayatkan an Ibni Amrin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala, dia mengatakan, nah, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il urban, dari jual beli dengan urban, yaitu dengan apa itu namanya,
dengan panjer atau dengan apa namanya eh, uang muka. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dan dia mengatakan balaghani telah sampai hadis ini kepada saya an Amr bin Syu'aib bin bihi. Jadi hadis ini sampai kepada Imam Malik dengan sanad yang tidak jelas ya. Beliau hanya mengatakan balaghani sampai kepada saya. Nah, inilah penyebab hadisnya ini dhaif yaitu karena sanadnya tidak jelas dari Imam Malik. Imam Malik mendapatkan dari siapa tidak jelas, hanya sampai ke telinga saja. Maka karena hadis ini dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kemudian jual beli urban ini ada 3 nama ya, boleh disebut urban, boleh juga disebut urban pakai hamzah, boleh juga disebut urbun pakai wawu pada bagian akhirnya. Sama artinya yaitu panjer atau uang muka tadi. Yang dimaksud jual beli dengan uang muka adalah seseorang membeli sesuatu, dia memberikan dulu uang muka. Kalau dia jadi membeli, maka tinggal dia melengkapi kekurangan harganya. Kalau dia tidak jadi membeli, maka uang muka tadi hangus alias menjadi pemilik dari pembeli, milik dari penjual. Nah, itulah yang disebut sebagai bai'un urban. Apa hukumnya? Hadis ini mengatakan naha, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang. Tapi karena hadisnya dhaif, maka di sini terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama rahimahumullah taala. Kalau kita memakai mazhab Syafi'i, dan itulah mazhab yang populer di Indonesia, maka mazhab Syafi'i melarang jual beli dengan urban ini. Alasan larangannya kenapa? Pertama, karena hadis ini. Tapi sudah dijawab bahwa hadis ini dhaif. Baiklah, anggaplah hadis ini dhaif. Kenapa dilarang? Nah, dilarang karena seseorang mengambil sesuatu tanpa ada sesuatu yang dia berikan kepada orang lain. Jadi si penjual mengambil uang muka tadi, ya kan? Sementara si pembeli tidak mendapatkan apa-apa. Padahal namanya jual beli harus ada sesuatu yang ditukarkan. Pembeli memberikan sesuatu, maka berarti penjual memberikan sesuatu yang lain. Nah, dalam kasus ini penjual tidak memberikan apa-apa, tapi dia menarik uang dari pembeli. Itulah sebabnya larangan dari jual beli urban ini. Dan inilah pendapat mayoritas para ulama bahwa jual beli urban adalah tidak diperbolehkan. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala, dan pendapat ini diriwayatkan juga dari Sayyidina Umar dan putranya Abdullah bin Umar, bahwasanya jual beli urban adalah diperbolehkan. Jadi Imam Ahmad memang memiliki satu kelebihan dalam fikihnya, yaitu fikihnya beliau tidak hanya merujuk kepada sabda-sabda Nabi SAW, tapi merujuk juga kepada amalan atau pendapat para ulama salaf, yaitu tabi'in, tabi'ut tabi'in, demikian juga atba'ut tabi'in, ya, terutama pada pendapat sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kasus ini, karena ada pendapat daripada Sayyidina Umar bahwa arbun ini boleh, demikian juga dari putranya Umar, yaitu namanya Abdullah bin Umar, maka beliau memfatwakan bolehnya jual beli urban ini dengan sebab dalil asar dari fatwa Sayyidina Umar tadi. Dan perkataan Sayyidina Umar jangan dianggap remeh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, "Iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar." Iqtadu, ikutilah billadaini min ba'di, dua orang sepeninggal saya, yaitu Abi Bakar dan Umar. Meskipun mungkin ini dipahami adalah berkaitan dengan khilafah, ya, tapi secara umum iqtadu, ikutilah. Maka iqtida, pengikutan ini tidak hanya membicarakan masalah khilafah saja, tapi termasuk juga secara umum mengikuti pendapat beliau. Wallahu a'lam bishawab. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan derajatnya sahih. Demikian juga kita ketahui bahwa Sayyidina Umar termasuk dari Khulafaur Rasyidin. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin." Pegangilah sunnah saya dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Adapun hadis ini bagaimana? Ini bukankah sunnah Nabi? Nah, maka jawabnya sudah jelas. Hadis ini dianggap dhaif oleh para ulama karena sanadnya tadi balaghon, ya. Balaghon itu adalah disebut hadis yang balaghon. Nah, hadis yang balaghon atau hadis balaghat itu hukumnya adalah dhaif sanadnya karena dia sanadnya tidak bersambung. Terus ringkasnya gimana? Karena ada perselisihan pendapat di antara para ulama.
Kata guru kami Al-Ustadz Mu'in rahimahullah ta'ala, bahwasanya jual beli urban atau urbun diperbolehkan dengan syarat tidak mendolimi kepada sebagian pihak. Dalam hal ini berarti pembeli ya tidak terdolimi. Jadi pembeli memberikan uang muka tadi sesuai dengan nilai yang pantas, tidak terlalu banyak sehingga bisa merugikan kepada si pembeli, tapi juga tidak nol sehingga bisa merugikan kepada penjual. Karena penjual bisa dirugikan dengan sebab dibatalkannya jual beli tadi. Gambarannya misalnya, seseorang punya eh, hotel misalnya. Nah, hotel ini sudah dipesan oleh seseorang. Nah, karena sudah di-booking maka ada uang mukanya kan. Nah, ketika sudah di-booking maka kamar-kamar yang di-booking tadi tidak diberikan kepada orang-orang lain. Tapi ternyata begitu hari H mau dipakai ternyata dibatalkan. Nah, otomatis seperti ini bisa merugikan kepada pihak hotel karena sebelum-sebelumnya sudah ada yang mencari kamar, tapi karena sudah dibeli semuanya tidak diberikan kepada mereka. Padahal akhirnya ternyata tidak jadi terpakai sehingga bisa merugikan kepada pihak hotel. Nah, sehingga kerugian yang didapatkan tadi diganti dengan uang muka yang sudah diberikan oleh si pembeli. Maka dalam hal ini berlaku kaidah umum jual beli ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Pada surat An-Nisa ayat yang ke-29. Illa an takuna tijaratan, kecuali kalau merupakan jual beli antara minkum, saling ridho di antara kalian. Nah, maka si pembeli ridho dengan melepaskan uang mukanya tadi, karena uang mukanya sejak awal sudah disepakati sekian, sehingga dia bisa memikirkan, kalau nanti saya batalkan saya tidak merasa terugikan karena memang itu adalah konsekuensi dari pembatalan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang ke-17, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha melarang an tuba'a sila' bahwasanya dijual barang-barang dagangan haifu tubda' di tempat di mana dia dibeli. Hatta sehingga yahuzaha memindahnya at-tujjaru para pedagang tersebut ila rihalihim ke rumah-rumah mereka atau ke warung-warung mereka. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan ini lafalnya dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tidak boleh kita menjual barang yang belum kita kuasai penuh. Jadi kita sudah pesan tetapi belum dibuatkan atau belum diserahkan kepada kita. Berarti belum kita kuasai penuh. Nah, demikian juga tidak boleh kita menjual sesuatu yang meskipun sudah kita kuasai penuh, tapi menjualnya di tempat di mana kita beli. Jadi misalnya saya kulaan minyak di satu tempat. Kemudian di tempat tersebut saya ketemu teman saya. Kamu beli apa di sini? Saya kulaan minyak di sini. Kemudian dia mengatakan, baik saya beli minyak dari engkau. Padahal saya membelinya di tempat tersebut dan saya menjualnya juga di tempat tersebut. Ini tidak boleh. Kalau saya ingin menjual, maka saya harus memindah barang saya atau minyak saya tadi ke tempat yang lain. Di sini disebutkan ila rihalihim, kepada rumah-rumah mereka atau tempat tinggal mereka atau warung mereka. Ini tidak harus ya. Jadi yang penting pindah dari tempat di mana dia membeli tersebut. Demikian dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Adapun disebutkan kembali kepada rumah-rumah mereka karena biasanya pedagang begitu. Setelah kulaan dari satu tempat, kemudian dibawa ke rumah, dijual di rumahnya sebagaimana biasanya. Tapi seandainya ya saya mengambil dari satu toko, kemudian dari toko itu saya angkat sudah kemudian ke mobil saya. Nah, dari toko ke mobil ini tempatnya berbeda. Di mobil ini tempat parkiran, sementara di toko itu beberapa meter jauh dari parkiran tadi. Nah, maka di tempat parkiran itu barang sudah saya masukkan mobil, boleh saya jual di parkiran tersebut, tidak ada masalah. Karena tempatnya sudah berbeda, sudah dipindah. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa dilarang? Ya, sebagaimana sudah dijelaskan di muka, larangan jual beli rata-rata kembali kepada 3 sebab. Karena riba, atau karena gharar, spekulasi, atau jahalah, tidak jelas. Kemudian yang ketiga karena kemadharatan. Nah, di sini termasuk yang ketiga, yaitu karena kemadharatan.
Kemudaratan apa yang akan didapatkan, yang akan terjadi dari kasus ini? Kemudaratan adanya cekcok antara penjual pertama dengan penjual kedua. Gambarannya gini, saya kulak minyak misalnya 1 liter 10.000. Dia hanya mengambil untung Rp500. Kemudian saya jual dengan harga 15.000. Saya mengambil untung Rp5.000, separuhnya sendiri. Nah, ini ketika penjual pertama mengetahui bahwa ternyata untung saya sangat besar, mungkin dia bisa membatalkan penjualannya. Saya tarik lagi minyak yang saya jual kepada engkau, karena ternyata saya terlalu kecil mengambil untungnya dan engkau terlalu besar mengambil untungnya. Keenakan kamu dapat 5.000, saya dapat 500. Nah, misalnya begitu. Maka supaya tidak terjadi percekcokan sehingga dilarang oleh Nabi SAW dijual di tempat dia membeli. Dan ini pernah dilakukan sendiri oleh Ibnu Umar. Dia membeli sesuatu di suatu tempat. Kemudian dia berjumpa dengan rekannya. Nah, setelah itu rekannya bertanya, ini apa ini? Ini saya jual. Nah, kemudian dia membelinya. Langsung dia ingin memberikan laba kepada Ibnu Umar. Padahal baru saja dia beli di tempat tersebut. Hampir saja Ibnu Umar melakukan transaksi jual beli, tiba-tiba dari belakang dipegang oleh seseorang, yaitu Zaid bin Thabit, sahabat Nabi SAW yang lain. Nah, kemudian Zaid bin Thabit menjelaskan hadis ini tidak boleh, itu dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagi kita, anggaplah tidak mengetahui apa hikmahnya kenapa dilarang, tetap saja kita mengatakan sami'na wa ata'na. Itulah ajaran Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang muslim tidak boleh punya pilihan yang lain ketika Allah dan Rasul sudah menetapkan satu keputusan. Bisa dilihat pada surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna atau antakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ini ada boleh dua bacaan ya, takuna atau yakuna. Dua-duanya qiraah yang mutawatir. Baik, itu penjelasan untuk hadis 17. Kita lanjutkan hadis 18. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ini mestinya anhuma ya. Karena Jabir ini sahabat Nabi dan Abdullah juga sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka adabnya kita doakan dua-duanya. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa semua sahabat Nabi berhak didoakan radhiyallahu anhu. Siapapun juga tanpa terkecuali. Anna Nabi bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha melarang anil muhaqalah dari muhaqalah wal muzabanah dan muzabanah wal mukhabarah dan mukhabarah wa anil thunya dan dari pengecualian illa an tu'lam kecuali bahwa pengecualiannya diketahui. Hadis diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Ibnu Majah dan disahihkan oleh At-Tirmidzi. Muhaqalah diambil dari kata-kata haqlun artinya ladang. Muzabanah diambil dari kata-kata zaban, yaitu mendorong atau menolak. Mukhabarah ini nama lainnya adalah muzara'ah. Maka diambil dari kata-kata zar'un atau tanaman. Thunya ini sama dengan istithna, yaitu apa? Pengecualian. Nah, baik kita bahas satu-satu. Muhaqalah diambil dari kata-kata haqlun, yaitu ladang. Yang dimaksud adalah seseorang menukar beras misalnya yang sudah tertakar, takarannya jelas, ditukar dengan beras yang masih ada di sawah, masih berupa padi, dengan perkiraan nanti kalau beras padi itu dipanen dan dibuat beras, maka berasnya akan sama dengan beras yang saya punya ini. Jadi misalnya saya punya beras macam tertentu, tetangga saya punya beras macam yang lain. Nah, saya sudah bosan dengan beras yang saya makan sehari-hari ini, saya ingin tukar dengan berasnya tetangga saya yang macam yang lain. Nah, tapi dia masih dalam bentuk padi di sawahnya. Nah, maka diperkirakan, ini beras kamu sekian, nanti kalau ditukar dengan padi yang ada di sawah saya, itu kamu dapat 1/4 dari sawah saya misalnya. Nah, seperti ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Nah, ini berkembali kepada masalah ribawiyat. Ribawiyat sudah dibahas ya. Ada dua macam, ada yang mata uang, ada yang makanan. Nah, beras ini termasuk makanan.
Kalau makanan ditukar dengan makanan yang sejenis, beras ditukar dengan beras, itu harus apa? Setimbang. Nah, di sini tidak diketahui setimbang atau tidak. Berarti ada kemungkinan beras yang masih padi tadi lebih banyak daripada beras saya, bisa juga lebih sedikit, bisa juga sama. Nah, karena tidak diketahui apakah itu setimbang atau tidak, maka disitulah sebab larangannya. Berarti larangannya kenapa ini? Karena riba, yaitu riba yang terjadi pada masalah ribawiyat itu, yaitu riba fadl namanya. Maka di sini berlaku kaidah al-jahlu bitamatsul kal ilmi bitafadul. Al-jahlu bitamatsul. Tidak mengetahui apakah setimbang atau tidak dua beras tadi. Itu kal ilmi bitafadul. Itu sama dengan hukumnya kalau mengetahui bahwa takarnya tidak sama. Jadi 3 kilo ditukar dengan 1,5 kilo, ini kan tidak sama ini. Kan nggak boleh nih, karena sama-sama beras nih. Nah, ketika tidak mengetahui apakah sama atau tidak, hukumnya sama dengan mengetahui bahwa itu tidak sama. Itulah mana al-jahlu bitamathul kal ilmi bitafadul. Baik, kemudian muzabanah diambil dari kata-kata zaban, ini mirip dengan muhaqalah, hanya bedanya saja adalah kalau muhaqalah itu berkaitan dengan tanaman ladang, kalau muzabanah ini berkaitan dengan tanaman pohon. Jadi saya punya korma yang sudah dipanen, yang sudah kering, yang sudah tertakar jelas takarannya. Saya ingin tukar dengan korma yang masih ada di pohon. Nah, korma yang masih ada di pohon ini nanti dikira-kirakan. Ini nanti satu pohon kalau dipanen semuanya, kemudian dikeringkan, itu kira-kira sama dengan korma yang akan kamu tukarkan itu. Nah, di sini sebab larangannya sama dengan muhaqalah, karena memang kasusnya sama, hanya bedanya cuma muhaqalah itu di bagian masalah ladang, kalau muzabanah ini bagian masalah buah-buahan pohon. Nah, disebut zaban yaitu saling menolak itu karena sering terjadinya percekcokan dalam hal itu sehingga sering terjadi saling menolak antar penjual dan pembeli. Al-mukhabarah nama lainnya adalah muzara'ah dari kata-kata zar'un yang namanya yang artinya adalah tanaman, itu maksudnya adalah mempekerjakan seseorang untuk menggarapkan sawah kita terhadap seseorang, kemudian mengupahnya dengan hasil dari sawah tadi. Misalnya, saya punya sawah 1 hektar, tapi karena saya sibuk tidak bisa menggarap sawah saya tadi, saya garapkan kepada orang lain. Ini tolong digarapkan. Terus hasilnya gimana? Nah, hasilnya dibagi dua. Yang bagian selatan, ini 1/2 hektar selatan milik kamu, 1/2 hektar utara ini milik saya nanti. Nah, seperti ini dilarang. Kenapa dilarang? Apa ilatnya? Ilatnya adalah karena gharar, spekulasi. Bisa jadi yang selatan hasil, yang utara tidak hasil. Berarti yang rugi yang punya bagian utara. Atau sebaliknya, yang selatan tidak hasil, maka yang pemilik bagian ini tidak dia rugi. Sehingga mukhabarah ini apabila tidak mengandung gharar, maka tidak ada masalah. Mukhabarah atau muzara'ah apabila tidak mengandung gharar tidak masalah. Misalnya persyaratannya perjanjiannya adalah hasil dibagi dua. 50% dari hasil untuk kamu, 50% untuk saya. Atau kamu yang menggarap, maka kamu dapat 60, saya yang punya tanah, saya dapat 40 misalnya. Sesuai dengan kesepakatan, terserah silahkan. 50, 50, 60, 40, atau terserah bagaimana. Nah, itu tidak ada gharar padanya berarti boleh. Atau misalnya kita beri upah nih. Kamu garap sawah saya, nanti saya upah. Setiap bulannya berapa? Minta berapa? 1 juta misalnya. Nah, kita kasih 1 juta. Ini berarti tidak gharar sama sekali. Tapi seperti itu tidak disebut sebagai mukhabarah. Itu namanya nanti adalah ijarah. Dan ijarah adalah satu bab yang akan kita bahas pada buku ini di tempat yang lain. Kemudian thunya, ini jual beli model jahiliyah. Misalnya seseorang mengatakan, ini satu kebun ini, pohonnya semuanya saya jual, kecuali 3 pohon. Nah, kecuali 3 pohon tidak jelas yang mana. Ini menimbulkan percekcokan. Sehingga sebab larangannya adalah karena jahalah atau tidak jelas atau karena gharar spekulasi ya. Mungkin dia akan mengambil pohon yang sangat istimewa, yang nilainya paling mahal di tempat tersebut. Nah, sehingga kalau tidak ada jahalahnya, tidak ada sesuatu yang tidak jelasnya, maka pengecualian ini boleh. Makanya Nabi mengatakan illa an tu'lam, kecuali kalau pengecualiannya diketahui,
berarti sudah tidak ada gharar di situ, maka diperbolehkan. Saya jual mobil saya ini kecuali satu bagian darinya. Haram seperti ini. Karena satu bagian tidak jelas. Nanti setelah disepakati dibayar mobilnya, ternyata diambil mesinnya. Ini kan merugikan. Dan memang orang-orang jahiliyah itu suka sekali dengan jual beli yang bersifat ada spekulasi. Nah, maka disebutkan secara khusus oleh Nabi SAW dalam hadis ini karena adanya perbuatan tersebut di masa mereka dan beliau ingin menghapuskan semuanya, maka yang tenar-tenar yang sering mereka lakukan ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ulangi sekali lagi, muhaqqalah muzabanah sebabnya adalah karena riba, mukhabarah dan thunya sebabnya karena ketidakjelasan atau gharar. 19. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala naha telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil mukhadarah. Mukhadarah itu ngijon. Ngijon itu membeli atau menjual pohon buah di pohon yang masih pentil, yang masih belum masak ya. Kenapa dilarang? Karena adanya gharar atau spekulasi. Spekulasinya di mana? Ya, bisa jadi buah yang mentah tadi tidak akan panen karena ternyata rusak di tengah jalan, bisa jadi juga panen. Nah, inilah gharar yang menyebabkan tidak bolehnya mukhadarah. Para ulama mengatakan boleh melakukan mukhadarah apabila salah satu dari dua. Pertama, apabila mukhadarahnya tadi hanya merupakan cabang. Jadi misalnya saya tidak membeli buahnya, tapi saya membeli pohonnya. Nah, pohonnya waktu itu masih ada buahnya, tapi pentil-pentil buahnya. Saya memang membelinya pohonnya, bukan membeli apa? Buahnya. Nah, seperti ini tidak ada masalah. Karena toh kalau buahnya pun tidak hasil, saya tidak mengharapkan buah tadi, tapi saya ketika membeli memang mengharapkan pohonnya. Maka ini nggak ada masalah. Di sini berlaku kaidah apa namanya? Yughtafaru taba'an ma la yughtafaru istiqlalan. Taba'an. Dimaafkan sesuatu yang hanya ikut saja, sesuatu yang tidak dimaafkan seandainya dia itu mandiri. Jadi kalau kita belinya buahnya, berarti mandiri buahnya saja. Nah, pas pentil tidak boleh. Tapi kalau kita belinya pohonnya, buahnya hanya tabak, hanya ngikut saja. Nah, di sini tidak ada masalah. Ini kondisi pertama boleh mukhadarah. Kondisi kedua, boleh mukhadarah ketika seseorang membeli buah yang pentil, tetapi memang dia akan panen saat itu juga. Jadi buahnya masih mentah-mentah. Untuk menunggu matangnya masih lama. Misalnya masih 2 pekan misalnya. Nah, cukup lama kan? Menunggu 2 pekan ini bisa jadi ada kerusakan padanya. Tapi memang dia sengaja mencari buah yang masih hijau tadi. Misalnya seorang penjual lotis atau rujak, memang dia mengambil yang buah-buah yang masih hijau, maka boleh dengan syarat langsung dipanen saat itu juga. Ini buahnya masih hijau. Iya, saya beli memang saya tujuannya buah-buah yang hijau. Nah, silahkan, tapi panen saat itu juga. Tidak boleh ditunda sampai menunggu kematangannya. Itu namanya mukhadarah yang dilarang kalau ditunda sampai menunggu kematangannya. Yang kedua, wal mulamasah. Jual beli saling sentuh. Wal munabadah, jual beli saling lempar. Saling sentuh artinya si penjual menyentuh, si pembeli juga menyentuh. Munabadah juga begitu, si penjual melempar, si pembeli juga melempar. Contohnya misalnya seseorang melemparkan uang dengan untuk membelinya. Nah, kemudian si penjual pun juga melemparkan barang yang dibeli tadi. Nah, maka si penjual tidak tahu uang yang dilempar berapa. Kemudian pembeli juga tidak tahu itu barang yang dilempar, barang apa itu. Misalnya datang ke toko, saya beli baju, ya. Baju yang ukuran berapa? Ukuran L misalnya. Nah, kemudian diambilkan baju, dilemparkan. Kemudian si pembeli juga melemparkan duit. Nah, seperti ini mungkin zaman sekarang tidak ada, tapi zaman dulu di masa jahiliyah seperti itu dilakukan. Kenapa dilakukan? Sekali lagi saya ulangi bahwa orang-orang jahiliyah sangat demen sekali dengan namanya jual beli yang bersifat gharar, yang bersifat spekulasi.
Jadi mereka sangat suka sesuatu yang spekulasi ya. Jadi membuat jiwa ini pengen tahu apakah saya nanti untung ataukah saya rugi. Nah, membuat orang jadi pengen tahu seperti ini menyebabkan mereka semangat untuk melakukan jual beli. Tapi itulah yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masa sekarang ya semacam munabadah, dan mula masa ini adalah misalnya yang disebut sebagai kotak apa istilahnya, kotak misteri ya, nah, dan sebagainya itu. Jadi menjual sesuatu dalam kotak tapi misteri, nggak tahu isinya apa. Nah itu sama dengan munabadah mula masa, meskipun bentuknya berbeda. Kalau dulu saling lempar, sama-sama melempar atau sama-sama menyentuh. Tapi kalau zaman sekarang yang intinya bahwa sesuatu yang dijual adalah sesuatu yang tidak jelas. Mula masa saling sentuh, misalnya seseorang mau tukar baju dengan baju, ya, membeli baju dengan baju. Nah, dia menyentuh baju yang akan ditukar tadi tanpa melihatnya. Demikian juga yang menukarnya, dia akan menyentuh baju tersebut tanpa melihatnya. Saling tidak boleh melihat supaya gusar nih. Ini nanti saya dapat baju yang kayak apa. Nah, seperti ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Atau yang marak zaman sekarang seperti menjual boneka pada lemari kaca, ya. Kemudian nanti ada sesuatu koin dimasukkan, kemudian setelah itu ada pengikatnya, ya. Nah, maka kalau dia berhasil mengikat itu boneka, dia akan untung. Kalau dia tidak berhasil, maka dia rugi. Nah, seperti ini mirip dengan mulamasah dan munabadah. Hadis berikutnya hadis 20. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talaqaul jalaba. Janganlah kalian itu mencegat barang-barang yang dibawa dari desa, dari Badui. Faman tuluqiya, maka barang siapa yang dicegat, fashturiya minhu, lalu dibeli darinya. Fa idza ata, maka apabila telah datang sayyiduhu, pemiliknya itu si pembawa barang tadinya, as-suqa, ke pasar, fahwa, maka dia itu bil khiyar, boleh memilih. Memilih maksudnya memilih antara membatalkan jual beli atau melanjutkan jual beli. Hadis ini melarang talaqil jalab, yang disebut juga dengan istilah talaqi ar-rukban. Bedanya apa? Kalau jalab itu barangnya, barang-barang yang majlub, yang dibawa dari desa ke pasar kota. Kalau rukban ini orangnya, orang-orang yang mengendarai onta membawa barang-barang yang banyak dari desa untuk dijual di pasar kota. Nah, Rasulullah melarang jangan mencegat jalab barang-barangnya maupun rukban, yaitu orang-orang yang membawanya, sebelum mereka masuk ke pasar kota, kemudian dikulak di tengah jalan seperti itu, tidak boleh. Tidak bolehnya kenapa? Ada dua sebab. Sebab yang pertama, ini sangat rentan bahwa si penjual tertipu. Kenapa? Karena penjual sebelum masuk pasar kota, dia tidak mengerti apa harga kota. Ya. Jadi harga kota berapa tidak tahu. Sehingga dia bisa ditipu oleh para pembeli tadi. Mereka mengatakan barang seperti ini cukup kamu jual dengan harga sekian, kamu sudah untung. Nah, padahal ternyata setelah dia sampai pasar, dia merasa tertipu. Misalnya 1 kilo hanya dibayar 1.000. Padahal di pasar jualnya 1 kilonya 5.000. Nah, dia merasa tertipu dengan sebab itu. Maka kata Nabi, kalau dia sudah terlanjur dicegat, kemudian dibeli, tapi kemudian ketika datang ke pasar, mengetahui harga pasar, kemudian merasa tertipu, maka dia boleh untuk khiyar. Khiyar maksudnya boleh dibatalkan. Ya. Dia bilang kepada pembeli yang pertama tadi, yang mencegat tadi, ya, jual beli saya batalkan, barang-barang kamu kembalikan lagi, uang saya kembalikan kepada engkau, karena engkau telah menipu saya. Ternyata di pasaran kota harganya sangat tinggi, ya, 1 kilonya 5.000, kamu hanya mengambil dari saya 1.000, ya, 1.000. Nah, maka seperti ini adalah sebab larangannya, yaitu adanya kemungkinan sangat besar bahwa si penjual ditipu oleh pembeli. Maka di sini dilarangnya karena adanya doror atau kemadorotan. Apabila kita menganut sebab yang pertama ini, maka berarti ketika sebab itu sudah hilang, maka hukumnya adalah boleh untuk mencegat barang-barang yang dibawa dari desa.
Karena ilatnya sudah tidak ada lagi. Misalnya, orang-orang desa zaman sekarang, mereka sebelum masuk ke pasar kota, mereka sudah mengecek harga dari internet. Jadi di desa sudah ada internet, sudah dia tahu, oh harga kota sekarang sekian. Nah, maka dia dicegat di tengah jalan pun santai saja, nggak ada masalah dicegat. Malah alhamdulillah, sebelum masuk pasar kota sudah barang sudah habis, segera pulang, segera membawa untung. Nah, maka pendapat ini mengatakan bolehnya hal tersebut apabila kemungkinan penipuan tidak terjadi, yaitu karena orang-orang yang dari desa sudah mengetahui harga kota. Baik, ini adalah sebab larangan yang pertama. Apakah ada sebab larangan yang kedua? Ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan la talaqul jalab, maka para ulama ada yang mengatakan itu bisa terjadi luhuqud darar bi ahli suq fi infirad talaqqi anhum. Dengan sebab dicegatnya orang-orang desa ini tadi, ini bisa menyebabkan kemadaratan untuk ahli pasar. Kalau orang kota tadi tidak ada yang mencegat, maka orang desa tadi datang ke pasar, kemudian mereka akan menjual dengan harga terserah mereka, orang-orang desa. Dan biasanya harganya bisa murah karena mereka langsung dari tangan pertama. Tapi kalau dikulak oleh orang yang dari kota tadi, sehingga barang sama sekali tidak ada dari desa yang masuk. Karena semua orang desa dari segala penjuru, dari selatan, timur, barat, utara, semuanya dicegat oleh orang yang kaya raya ini. Dan dengan hartanya yang sangat banyak, dia bisa menguasai semua barang yang datang dari desa tersebut. Sehingga dia mau menjual berapapun terserah dia. Nah, ini berarti memadarati terhadap penduduk pasar. Maka itulah sebab yang kedua yang mungkin terjadi dengan sebab adanya talakil jalab ini. Nah, kalau melihat kepada sebab ini, berarti apakah orang desa tadi sudah tahu harga pasar atau tidak? Ini tidak ada kaitannya. Kalau saya lebih cenderung ilat yang pertama, yaitu dilarangnya hal ini adalah karena adanya kemungkinan yang sangat tampak menipu terhadap orang-orang desa tadi. Karena Nabi di sini membahas tentang orang desanya. Faman tuluqiya, barang siapa orang desa yang dicegat, kemudian dibeli darinya, akhirnya dia datang ke pasar. Nah, maksudnya datang ke pasar kemudian mengetahui bahwa dia ternyata tertipu, fahuwa bil khiyar, maka dia boleh khiyar. Berarti ilatnya adalah karena itu tadi, yaitu bisa menipu terhadap orang-orang desa yang menjualnya. Sehingga kalau orang desa sudah mengetahui harga, maka tidak ada masalah insyaallah ta'ala dicegat sebelum masuk pasar kota. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini, 5 hadis. Dan hadis ini hadisnya Abu Hurairah. Ini adalah hadis yang kedua dari buku ini. Dalam buku ini ada 8 hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini mengingatkan kita bahwa Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada 5.000 hadis yang beliau riwayatkan sampai beliau disebut sebagai rawiyatul Islam, perawinya umat Islam. Dan Abu Hurairah dari 5.000 hadis yang dia hafalkan tidak lupa kecuali 2 hadis saja. Tidak salah dalam menyampaikan kecuali dalam 2 hadis saja. Walillahi darruh wa subhanallahil azim. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.